Mmm, Hari ini, mungkin ini materi yang kalian sudah dengar di critical thinking atau di tapi creative problem solving kalian belum dapat. Jadi, salah satu bagian yang penting dari, computational thinking atau berpikir komputasi adalah bagaimana kita bisa me menyelesaikan sebuah masalah dengan baik dan strategi apa saja yang kira-kira bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, sekali lagi materinya ini masih diambil dari buku ini ya, yang kita bahas hari ini, cukup banyak. Tujuannya apa, kemudian ketika kita dapat masalah kita harus mulai dari mana, kemudian bagaimana kita bisa mendefinisikan suatu masalah itu secara proper, kemudian bagaimana kita bisa mengusulkan sebuah solusi gitu ya. Kemudian, strategi-strategi untuk, menyelesaikan sebuah masalah di antaranya dekomposisi, kemudian beberapa strategi efektif lainnya, dan, menemukan pola dan perumuman, generalisasi. Lagi-lagi ada PR yang harus kalian kerjakan ya. Nah, tujuannya apa dari kelas hari ini? Ya, yang pertama, supaya kalian bisa menjelaskan bagaimana kita bisa menerapkan pendekatan sistematik untuk menyelesaikan sebuah masalah. Mengapa pendekatan sistematik nanti ada. Kemudian yang kedua, untuk mendiskusikan bagaimana kita bisa mendefinisikan sebuah masalah secara baik. Kemudian, mengenalkan kepada kalian supaya kalian bisa memakai juga nanti strategi-strategi dan, pertimbangan-pertimbangan apa yang perlu kita ingat ketika kita ingin mengusulkan sebuah solusi pada suatu masalah. Kemudian supaya kalian bisa menjelaskan, salah satu strategi penyelesaian masalah, yaitu dekomposisi, dan, menunjukkan apa saja sih, benefit ya atau manfaat dari, eee, mengenal pola dan perumuman dari permasalahan-permasalahan yang ada. Kita mulai dari mana kalau kita punya masalah? Oke, ceritanya kalian punya, sebuah masalah, kemudian kalian sudah siap untuk menganalisis masalah tersebut dan memunculkan, dan merancang solusinya. Kira-kira apa yang perlu kalian lakukan pertama kali? Kira-kira apa? Menelaah masalahnya. Menelaah masalahnya. Oke, selanjutnya Menganalisa. menganalisa. Oke, kalau kalian menulis ya pakai PUEB itu bahasa yang tepat menganalisis ya. Oke, ada lagi? Cari solusi yang tepat. Mencari solusi yang tepat. Membagi masalah menjadi masalah yang lebih kecil, Pak. Membagi masalah menjadi masalah yang lebih kecil ya. Ini kayaknya memang materi-materi yang mungkin kalian sudah kenal dari masa sekolah ya. Jadi, cuman masalahnya ya, di sini solusi yang kalian butuhkan, terutama buat mahasiswa ilmu komputer, itu bukan solusi yang dalam tanda kutip "biasa". Kita butuh solusi yang dibentuk secara spesifik supaya bisa, dikerjakan oleh komputer. Kalian, sebagai mahasiswa ilmu komputer, nanti sebagai calon lulusan ilmu komputer ya, meskipun mau, apa namanya, kalian mau masuk ke bidang, data science atau bidang, software engineering
atau bidang HCI ya, UI UX designer dan lain sebagainya, itu kalian perlu solusi ya, kalau kalian punya masalah sebagai calon lulusan ilmu komputer, kalian perlu solusi yang kira-kira bisa dikerjakan oleh komputer. Kata kuncinya itu ya, mengapa kita perlu ini. Kalau gitu kira-kira mulai dari mana? Ada yang mau merevisi jawabannya atau masih tetap sama? Kira-kira mulai dari mana? Merancang sebuah solusi bukan, Pak? Merancang sebuah solusi, ya saya terima dulu jawabannya. Yang lain? Mencari tahu inti masalah. Mencari tahu inti masalah, ya saya simpan dulu Mengenali juga. permasalahannya, Pak. Apa? Mengenali permasalahan. Mengenali permasalahannya, berarti sama seperti sebelumnya ya, mencari tahu inti dari masalah. Nah ini apa? Mengidentifikasi masalah, Pak. Mengidentifikasi masalah masih mirip. Oke, ada lagi? Melakukan pendekatan masalah. Melakukan pendekatan masalah maksudnya seperti apa? Kita dekati biar akrab sama masalahnya gitu. Ditelaah gitu, Pak. Diidentifikasi. Ya. Oke, ya. Kita kenalan dulu sama masalahnya, intinya gitu ya. Iya, Oke. Pak. Jawaban-jawaban kalian tadi saya terima ya. Ya. Memang benar ya, ketika kita mau menyelesaikan sesuatu gitu ya, itu kita perlu mengenali masalah, kemudian kita merancang solusinya. Kita mengenali masalah dengan cara apa, kemudian kita rancang solusinya sedemikian sehingga dalam kasus ini ya, sedemikian sehingga solusi ini komputer bisa mengerjakannya. Tapi sayangnya komputer itu hanya bisa mengerjakan sesuatu yang sistematis. Masih ingat dari 2 pertemuan sebelumnya? Iya, Pak. Komputer itu hanya mengenali perintah yang jelas, yang tidak ambigu dan sistematis. Ketika urutannya salah saja, walaupun hanya tertukar satu baris, bisa jadi hasilnya bisa salah semua. Nah, sayangnya problem solving sendiri ya, seni menyelesaikan masalah, pada dasarnya itu secara natural adalah suatu proses kreatif ya. Jadi kita tidak bisa ketika awal kita melihat masalah nih, kita mengenali masalah, contohnya? Oke, misalkan kita mau merancang jadwal atau kita mau planning liburan kita gitu ya. Kita mau kemana dan seterusnya, goal-nya apa, tujuannya liburan pengen seperti apa gitu ya. Nah, dari sini kan kita perlu solusi ya. Solusinya berupa apa kira-kira kalau kita mau merancang liburan kita? Kita mau liburan nih, misalkan liburan semester. Ya, apa? Solusinya adalah jadwal ya. Mengatur jadwal, Pak. Solusinya adalah jadwal. Solusinya adalah kita punya misalkan tabel yang isinya adalah travel plan ya. Jadi rencana perjalanan. Hari ini kemana, berapa lama dan seterusnya gitu kan ya. Nah, pada dasarnya penyelesaian masalah ini adalah sebuah proses kreatif ya. Belum tentu sistematis ketika kita membuat jadwal gitu ya. Kadang-kadang kita lompat dulu nih, kita mau kemana gitu. Di sana kita cari-cari tempatnya, tapi lompat-lompat ke sana kemari. Yang penting kita taruh jadwalnya. Gitu ya. Yang penting jadwalnya jadi. Padahal kalau kita mau taruh itu ke komputer supaya komputer bisa menjadwalkan sendiri, yang efektif buat kita, itu kita harus memberikan instruksi ke komputer urut-urutannya sebaiknya yang seperti apa. Pengennya kita misalkan ke gedung-gedung seni dulu, kemudian ke gedung-gedung baru, ke gedung-gedung atau baru ke taman-taman misalkan ya. Atau
kita pengennya gimana caranya perjalanan kita itu supaya kita tidak melewati jalan yang sama lebih dari 2 kali misalkan dan seterusnya. Ini lebih spesifik ya. Jadi di awal mungkin solusi kita itu benar-benar kasar. Kita tidak tahu apakah solusi ini benar-benar tepat atau tidak. Tapi lama-kelamaan ya, semakin kita perbaiki solusinya, semakin lama kita akan mendapatkan hasil yang semakin baik. Nah, di awal ya karena ada proses kreatif itu ya, di awal mungkin kita tidak akan bisa mendapatkan solusi yang bisa dikerjakan langsung oleh komputer, tapi kita perlu perbaiki sampai akhirnya bisa dikerjakan oleh komputer. Dengan hasil yang kurang lebih sesuai dengan yang kita mau. Jadi karena ada proses kreatif di situ ya, ketika awal kita mengusulkan solusi, biasanya kita tidak bisa benar-benar membuat solusinya itu sistematis di awal. Itu yang harus kita hati-hati. Ya. Nah, ada satu buku tulisannya seorang profesor George Polya di tahun 1973. Beliau mengenalkan pendekatan sistematik untuk menyelesaikan sebuah problem secara umum. Urut-urutannya ada 4, yaitu yang pertama, ini seperti yang kalian sampaikan tadi ya, terima kasih sudah disampaikan. Yang pertama adalah kita perlu memahami, kita perlu mengenali masalahnya dengan baik. Kemudian kalau kita sudah mengenali masalahnya, kita tahu kita tahu inputnya apa, kemudian tujuannya apa, goal-nya apa, kita baru bisa yang kedua yaitu merancang sebuah solusi ya atau mengusulkan sebuah rencana. Kemudian kita setelah kita merancang solusi kita ya, proses solusi kita sedemikian rupa, kita baru bisa menjalankan rencana dari solusi kita tadi itu yang kita usulkan. Baru setelah itu kita review lagi, apakah solusi kita tadi itu sudah tepat atau belum, atau sudah sesuai dengan harapan kita atau belum, atau misalkan proses mendapatkan solusinya itu sudah cukup cepat atau tidak, atau misalkan prosesnya sudah cukup efektif atau tidak, dan lain sebagainya. Setelah kita review, kita bisa extend. Kita bisa lanjutkan untuk perbaiki solusinya lagi. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Ya Pak, mau tanya. Ya, silakan. Judul bukunya apa ya Pak? Judul bukunya di slide-nya ada ya. Jadi kalian bisa download slide-nya kan ya? Slide ini bisa. Bisa kan ya? Nah, di slide Ya, itu ada di halaman yang kedua itu ada judul buku. Oh, judul bukunya George Polya maksudnya. Iya, maksudnya saya itu. Nah, ini saya lupa. Nama bukunya itu apa ya? Dari George Polya ini judulnya adalah How to Solve It. Judul bukunya adalah How to Solve It. Jadi memang di buku ini khusus didesain untuk orang yang mau belajar strategi menyelesaikan sebuah masalah seperti itu.
Oke, ada lagi? Nah, ketika kita mendapatkan sebuah masalah yang perlu kita selesaikan, ya, jangan panik. Nah, ini masalah yang sering terjadi ya, ketika kita mendapatkan sebuah problem, kita diminta untuk menyelesaikan atau mengusulkan solusi dari problem tersebut. Di awal kita panik duluan nih, misalkan di kelas kalkulus. Nanti kalau nggak salah minggu depan itu kan ada kuis ya, di kelas kalkulus. Nah, kemudian di kuis itu ada beberapa soal. Nah, di soal-soal tersebut, ketika melihat pertama kali, ya, karena bentuknya langsung misalkan limit-limit yang kelihatannya susah, padahal sebenarnya solusinya mudah gitu ya. Kalian kalau kurang belajar, misalkan, aduh saya kurang belajar nih, gitu. Baru melihat itu langsung panik duluan. Biasanya gitu nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, gini deh, saya mau bertanya di luar materi ya. Ini out of topic dulu sedikit. Saya mau minta 2 orang deh, Kilan. Ketika kalian mendaftar ke program studi ilmu komputer, apa yang kalian bayangkan? Saya mau minta yang pilihan pertama saja. Yang pilihan pertamanya masuk prodi ilmu komputer siapa di sini? Ya, Pak. Neza. Coba Neza sama siapa lagi? Satu lagi. Farel. Oke. Dua cukup ya. Neza dulu deh. Neza, ketika Neza awal mau masuk prodi ilmu komputer, yang dibayangkan apa? Apakah misalkan, oh nggak akan ada matematik nih, atau apa gitu, saya pengen menghindari biologi, pengen menghindari apa gitu misalkan. Yang pertama kali di-expect itu sih Pak, coding sama kalkulus juga sih. Iya. Oke. Tapi setelah berjalan nih 3 minggu pertama, apakah ekspektasinya sudah runtuh? Ya saya agak sadar sih ada beberapa ketinggalan, jadi harus ngejar. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan, Neza? Ya sih lebih susah daripada ekspektasi ternyata. Oke. Farel. Ya, Pak. Gimana Farel? Di awal ekspektasinya apa? Sebenarnya ini ya mirip-mirip dengan ekspektasi saya, cuma apa ya, tugasnya kebanyakan gitu Pak. Terus saya juga jadi depresi. Jangan depresi ya. Memang mahasiswa itu tugasnya banyak. Sekarang masih mending kalian. Nanti kalau kalian tahu di zaman-zaman saya kuliah S1 itu tugasnya lebih banyak lagi ya. Justru kalian harus bersyukur sekarang. Udah Iya, gitu Pak. kalian nggak harus ke kampus kan ya? Iya. Ya ada ya, udah pikir ada coding, matematika ya ada lah. Apa kan soalnya pas SMA tuh kan aku ambil apa ya namanya ekskul apa kayak IT gitulah. Terus pas di situ diajarin pertamanya tuh kayak matematika gitu, logika. Terus kan langsung dijelaskan sama gurunya tuh, ini kenapa saya ajarin kalian logika dan matematika, soalnya nanti kalau kalian ngoding kalian akan maksudnya mengapply logika dan matematika di pas coding gitu. Jadi ya udah kebayang lah. Berarti Farel di sini udah maksudnya ekspektasi sama realitanya masih mirip ya? Iya. Oke, saya mau cari satu lagi deh. Yang ekspektasi sama realitanya apa ya? Dirasakannya itu ekspektasinya langsung runtuh gitu. Ada nggak? Fauzan, coba. Silakan Fauzan. Ya Pak. Kalau saya sebelum masuk sini saya emang udah ngira-ngira kalau awalnya tuh udah pasti ada coding, MTK udah pasti, soalnya kan emang ilmu komputer itu kan cabang dari ilmu matematika kan ya. Terusnya selain itu saya ekspektasinya ada mata kuliah fisika dasar sama kimia dasar. Saya udah siap-siap.
Enggak sih, saya nggak siap malah, Pak. Oke. Berarti Iya. berarti lebih senang dengan realita yang ada gitu, Fauzan? Iya, benar-benar. Lebih senang dengan realita daripada Bagus. yang ekspektasinya ada fisika sama kimia. Saya udah angkat tangan udah kalau gitu mau, Kak. Ya. Tapi oke, nggak apa-apa ya. Jadi ketika yang saya pahami biasanya ya, nggak sedikit mahasiswa yang masuk prodi ilmu komputer ya, ekspektasinya itu ya tujuan akhirnya ya coding, bikin aplikasi gitu. Terus nggak berpikir kalau ternyata misalkan kuliah matematikanya tuh harus cukup dalam, misalkan harus sampai belajar metode numerik lah, nanti kalian akan kenal itu di semester 5 kalau nggak salah, atau semester 4 gitu ya. Itu apa ya, itu adalah yang kalian perlu pelajari ya. Kadang-kadang kalian tidak berekspektasi sesuatu, tapi ternyata ketika kuliah dapat itu. Nah, contoh kalkulus lagi saya baliknya. Ketika kalian tidak berekspektasi matematikanya akan sampai mempelajari limit, ngapain kita belajar limit buat ilmu komputer coding? Ada gunanya nggak kira-kira? Ada nggak kira-kira? Nggak ada, Pak. Mungkin kalian merasa tidak ada gitu ya, tapi siapapun yang membuat teori-teori dari ilmu komputer dulunya, sampai kita punya komputer yang sekarang, limit, turunan, integral itu ada semua di komputer kita. Atau misalkan di sini kalian suka nonton film-film superhero dari Marvel misalkan, pada suka? Suka, Pak. Suka ya? Suka lah, Pak. Di film Marvel itu kira-kira ketika syuting apakah mereka benar-benar pakai properti yang kayak misalkan ada pesawat UFO lah apa gitu. Apakah mereka benar-benar pakai itu? Enggak, Pak. Tapi mereka pakai apa? Script sama props. Mereka pakai semacam animasi itu kan ya. Tapi animasinya terkesan nyata, terkesan real. Ya. Mungkin sekarang kalian nggak akan menyangka kalau animasi itu ternyata dibuatnya kalian perlu membuat persamaan diferensial dulu, kemudian ada integralnya, terus kalian selesaikan secara numerik pakai komputer, nanti itu bisa berbentuk terasa real. Nah, ketika kalian menghadapi ini, ya mungkin di awal kalian akan panik, betul nggak? Waduh, kok ternyata komputer sampai segitunya gitu ya. Tapi di buku Computational Thinking ini, pesannya adalah ketika kalian punya masalah, ya, intinya di awal jangan panik dulu. Memang ketika kita mau memulai menyelesaikan solusi, itu pasti tidak akan mudah gitu ya. Memang kadang-kadang ada solusi yang mungkin cukup mudah gitu ya, karena kita sudah terbiasa. Tapi kalau kita mendapatkan masalah baru, yang mungkin kita belum benar-benar mengenali masalah tersebut. Ya, ketika kita akan menyelesaikan solusinya, ya mungkin akan kesulitan gitu di awal. Kesulitannya misalkan karena ukuran masalahnya terlalu besar, atau masalahnya terlalu kompleks, dan lain sebagainya. Nah, sekarang bayangkan gini, dulu, yang namanya bikin aplikasi untuk macam-macam ya, aplikasi website, aplikasi desktop, aplikasi mobile, itu biasanya yang bikin ya kalau nggak lulusan IT, ya nggak ada yang bikin gitu ya. Betul nggak? Lupa. Nah, tapi sekarang coba, bahkan lulusan prodi sosial pun bisa pemrograman. Percaya nggak? Percaya, Pak. Saya, Pak. Karena apa? Karena mereka bisa berani mempelajari sesuatu yang baru, tidak panik ketika menghadapi problem, kemudian mengasah kemampuan berpikir komputasinya, gitu ya. Itu yang kalian perlu perhatikan ya. Jadi kalau punya masalah baru, jangan panik dulu. Misalkan nih, wah sekarang bahkan orang-orang perminyakan atau orang-orang geofisika gitu ya, kalau mereka mau bikin aplikasi untuk kebutuhan eksplorasi minyak misalkan, atau eksplorasi gas alam dan lain sebagainya, itu mereka bikin aplikasinya udah bikin sendiri nih. Waduh, nanti kita kehabisan kerjaan di mana gitu. Jangan panik. Jangan panik.
kalian tetap bisa mempelajari apa yang mereka butuhkan, kemudian kalian tetap bisa bergabung menunjukkan ekspertis kalian. Nah, yang perlu kalian ingat adalah ketika kalian menemukan masalah di awal, jangan langsung fokus kepada ukuran masalahnya dan kompleksitas dari masalah tersebut. Kalau kita terlalu fokus dengan itu, ya, kita akan terbayang-bayang dengan bagaimana sulitnya menyelesaikan masalah itu. Bukan terbayang-bayang bagaimana kita bisa menyelesaikannya, tapi terbayang-bayang, aduh sulit nih masalahnya gitu ya. Terus nanti karena sulit jadinya nggak selesai-selesai masalahnya. Yang kedua yang perlu diingat adalah kalian ketika mendapatkan sebuah masalah yang perlu diselesaikan, ya, kalau bisa tahan diri supaya kita tidak terlalu lompat langsung ke bagaimana mencari solusinya. Kenapa? Mengapa kita perlu ingat yang kedua kira-kira? Agar mendapatkan solusi yang terbaik, Pak. Oke, saya terima dulu. Agar mendapatkan solusi yang terbaik, ada lagi? Supaya bisa disusun secara sistematis, Pak. Supaya bisa disusun secara sistematis, saya simpan dulu. Ada lagi? Agar tidak mengambil langkah yang salah, Pak. Agar tidak mengambil langkah yang salah. Oke ya, 3 ini saya simpan dulu ya. Ini jawaban yang relevan terhadap yang poin kedua ini. Karena apa? Ketika kita melihat masalah yang perlu kita selesaikan, kemudian kita langsung lompat ke solusi. Nah, bahayanya adalah kalau ternyata kita terlalu sibuk nulis solusinya, tapi ternyata ide solusi yang kita tulis itu ya tidak merepresentasikan tujuan dari masalah itu. Ternyata harusnya inputnya apa, yang kita tulis inputnya apa. Harusnya hasil outputnya apa, yang kita tulis outputnya apa. Jadi ketika kita mendapatkan masalah, yang pertama jangan kita panik dengan cara jangan fokus kepada ukuran dan kompleksitas masalahnya. Ya. Di awal kita harus berusaha netral dulu. Semua masalah sama saja bisa diselesaikan, hanya menyelesaikannya bagaimana itu yang perlu kita pikirkan. Kemudian jangan lompat langsung ke menuliskan solusi, kecuali kita benar-benar yakin bahwa ide solusi yang mau kita tuliskan itu benar-benar sesuai. Seperti itu. Ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke bagaimana kita bisa, yaitu langkah pertama dari menyelesaikan masalah ya. Bagaimana kita bisa mendefinisikan problem kita, ya, mendefinisikan masalah kita secara baik, sedemikian sehingga kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Dan mengapa kita perlu ini? Ada sebuah quote dari Michelson di tahun 2015 ya. Bagian paling sulit dari proses menyelesaikan sebuah masalah itu sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mengkarakterisasi masalahnya. Jadi ketika kita menerima masalah, ya, yang paling sulit itu bukan merancang solusinya, tapi kita bisa bagaimana kita mengidentifikasi masalahnya, karakterisasi masalahnya seperti apa, mengelompokkan yang mana titik awalnya, yang mana titik akhirnya, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, pada dasarnya sebuah proses menyelesaikan masalah itu memuat proses bagaimana kita bisa mengubah sebuah sebuah kondisi yang kita tidak inginkan. Biasanya ini adalah titik awalnya. Menjadi sebuah kondisi yang sesuai dengan apa yang kita mau, yaitu titik akhirnya. Ya. Masalah datang ke kita itu kan berarti suatu hal yang kita nggak mau. Ya. Kalau kita sudah mau, kalau misalkan ada sesuatu yang datang ke kita dan sesuai dengan kebutuhan kita, berarti bukan masalah gitu kan ya. Tapi kalau ada sesuatu yang datang ke kita, kemudian tidak sesuai dengan harapan kita gitu ya,
Ya itu berarti itu adalah sebuah masalah, menjadi titik awal dari masalah itu, yang kemudian kita perlu, proses sedemikian sehingga di akhir kita mendapatkan sesuatu yang kita mau. Contohnya gini, kita punya masalah, dengan, misalkan kalian waktu transisi dari SMA ke kuliah gitu, punya masalah dengan, mau masuk jurusan apa. Mau masuk jurusan apa kita bingung. Nah ini kan berarti kebingungan kita adalah titik awal di mana masalah kita muncul, yaitu, titik awal yang kita tidak inginkan. Nah kemudian kita, misalkan kalau muslim ya, kita berkonsultasi dengan orang tua dan lain sebagainya, kemudian sholat istikharah gitu ya. Kemudian, baru kita bisa mendapatkan keputusan, "Wah saya pengennya masuk jurusan ilmu komputer." Ini goal-nya. Kemudian setelah kita punya titik awal masalah, ya, yang kebingungan tadi, kemudian goal-nya apa, kemudian kita, punya juga masalah lain, misalkan, kemampuan saya di ilmu komputer itu kurang A, B, C, D, gitu ya. Maka dari masalah-masalah ini, dari starting point ini, kita bisa rancang proses sedemikian sehingga kita bisa masuk ilmu komputer dengan dalam tanda kutip tenang, gitu. Ini adalah proses, problem solving ya, di antara contoh-contohnya. Nah, yang perlu kita catat adalah titik awal dan tujuan dari sebuah masalah itu sangat dekat, sangat berhubungan. Jadi nggak bisa dipisahkan. Kalau kita pisahkan titik awal yang kita tidak inginkan itu dengan tujuan yang kita inginkan itu kita pisahkan ya. Kalau kita pisahkan, maka ya proses untuk mencari solusinya bisa tidak sesuai. Malah nanti karena saling terpisah, kita tidak mendapatkan goal yang sesuai kita harapkan. Di sisi awal ya, di starting point ya, kadang-kadang kita mungkin menemukan hal-hal yang kita tidak inginkan seperti misalkan ya, proses dari komputasi kita sekarang terlalu lambat. Misalkan. Contohnya misalkan kita membuat contohnya kita punya laptop yang, RAM-nya ya, yang random access memory-nya hanya 2 GB, tapi kita ingin, ini buat yang cowok-cowok ya, tapi kita ingin, install games yang kebutuhannya RAM-nya minimal 4 GB misalkan. Memang di RAM 2 GB tetap bisa diinstal, tapi ketika kita mainkan games tersebut, aplikasinya misalkan, geraknya terlalu lambat, ya gameplay-nya terlalu lambat, kemudian kualitasnya terlalu jelek gitu ya, kualitas gambarnya dan lain sebagainya. Di sini kan berarti kita punya masalah yaitu prosesnya terlalu lambat. Nah di sini tujuannya apa? Tujuannya misalkan kita pengen mempercepat, proses. Misalkan si game ini gameplay-nya pengen kita percepat, tanpa merusak komputer kita misalkan. Nah, untuk meningkatkan kecepatan ini kita harus punya, improvement yang bisa diukur. Kalau nggak bisa diukur, ya kita bahaya, kita, bisa jadi kita terjebak kepada, masalah yang tidak selesai gitu ya, karena kita tidak bisa mengukur, oh jadi lebih cepat atau enggak gitu. Tapi ini intinya kita harus punya goal, kita harus punya tujuan yang bisa kita ukur. Misalnya kita bisa ukur, oh peningkatan kecepatannya jadi seberapa dari sebelumnya, 2 kali lipat kah, 3 kali lipat dan seterusnya. Dari sini kan kita punya masalahnya yang kita tidak inginkan adalah prosesnya terlalu lambat, goal-nya yang kita inginkan adalah prosesnya jadi lebih cepat. Misalkan jadi 5 kali lebih cepat misalkan.
baru kita bisa merancang solusinya. Ya, kalau contoh di contoh yang saya kasih tadi, misalkan solusinya adalah kita membeli RAM baru yang ukurannya 4 GB, yang kapasitasnya 4 GB. Kemudian kita install, kita ganti yang lama dengan yang baru. Ini adalah prosesnya. Jadi, tapi yang perlu kita kenali sekarang adalah masalahnya apa, tujuannya apa. Mungkin prosesnya sekarang masih terlalu lambat, tujuannya adalah kita ingin mempercepat menjadi misalkan 5 kali lipat. Atau kalau misalkan kalian di laboratorium kimia gitu ya, kalian ingin melakukan reaksi antar dua buah reaktan. Nah, ketika kalian ingin melakukan reaksi itu, ternyata reaksinya terlalu lambat gitu misalkan. Contohnya kita mau melakukan reaksi pembakaran gitu ya. Apinya ternyata terlalu kecil. Nah, di sini kita punya masalah yaitu apinya terlalu kecil, kita tidak inginkan. Kita ingin apinya kita perbesar supaya reaksinya jadi lebih cepat, misalkan reaksi pembakarannya. Solusinya misalkan kita menambahkan katalis dan lain sebagainya. Tapi yang perlu kita kenali sekarang adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi hal-hal atau hal-hal yang kita tidak inginkan sebagai starting point dari masalah kita. Kemudian hal-hal yang kita inginkan sebagai tujuan dari solusi kita. Selanjutnya, kadang-kadang kita juga perlu mengambil keputusan secara reguler. Misalkan sehari itu ada 2-3 keputusan gitu ya. Tapi data yang kita handle itu terlalu banyak. Kan kalau kita punya data yang terlalu banyak dan tidak terkategorisasi gitu ya, maka kita akan kesulitan mencari, aduh ini untuk masalah ini kita perlu data yang mana dan lain sebagainya gitu misalkan. Dari data itu kita bisa dapat, setelah kita tahu datanya yang mana, dari data ini gimana caranya kita bisa mendapatkan solusinya dan seterusnya. Nah, di sini juga mungkin goal-nya ya, mungkin tujuannya kita bisa membuat program yang somehow bisa mengotomasi proses untuk mengambil keputusan ini, atau setidaknya mengkategorisasi data, mengelompokkan data, dan kita filter informasinya yang kita butuhkan yang mana, yang kita tidak butuhkan yang mana. Kemudian yang ketiga, mungkin kita akan menemui sesuatu yang kita tidak yang tidak lengkap. Misalkan data COVID-19 atau gini, misalkan data positivity rate dari COVID-19 di Indonesia. Ada yang tahu nggak positivity rate itu apa? Nggak ada yang pernah lihat berita? Rasio tingkat positif, Pak. Dari apa? Dari banyaknya yang dites kan ya? Banyaknya yang dites terus positif, Pak. Ya, dari banyaknya yang dites terus positif. Jadi ngitungnya biasanya di positif dibagi banyaknya tes dikali 100% gitu kan ya. Tapi kalau kita lihat data ya secara kasat mata, kadang-kadang positivity rate-nya bisa lebih dari 100%. Apakah ini sesuatu hal yang memungkinkan? Yang positif lebih banyak daripada yang dites gitu, mungkin nggak? Nah, maaf, saya refresh ya. Yang dideteksi positif lebih banyak daripada yang kita tes hari itu. Mungkin nggak kira-kira? Enggak, Pak. Nggak kan ya? Harusnya positivity rate itu maksimal 100% kan ya? Ya.
Tapi pada kenyataannya kalau kalian perhatikan data harian gitu ya, kalau kalian blindly atau secara buta memasukkan rumus ini ya, yang positif hari ini berapa dibagi banyaknya tes hari ini berapa kali 100%, itu kalian akan menemui beberapa tanggal yang positivity rate-nya lebih dari 100%. Di mana itu salah. Berarti kira-kira ada data yang hilang nggak di sini? Ada informasi yang hilang nggak di sini kira-kira? Harusnya ada, Pak. Harusnya ada ya. Yaitu seberapa lama delay dari sejak sampel diterima sampai diumumkan apakah dia positif atau tidak. Betul nggak? Bisa jadi yang lebih dari 100% itu adalah akibat adanya data yang telat masuk. Nah, kalau data telat masuk, ya otomatis datanya kacau kan ya. Berarti ada informasi yang hilang di sini. Nah, ketika kita menemukan hal-hal yang seperti ini kan berarti hal-hal yang kita tidak inginkan. Nah, ketika seperti ini biasanya kita perlu membuat sebuah model atau simulasi dari informasi kita supaya kita bisa membayangkan, oh kira-kira seharusnya seperti ini nih. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke. Ketika kita di awal ya, ketika kita menerima sebuah masalah, kita bisa jadi menerima masalah itu dari manapun ya, dari orang lain atau dari benda di sekitar kita dan lain sebagainya. Tapi kan kita perlu mengenali masalah ini dengan baik, sedemikian sehingga kita bisa mengusulkan solusinya sebaik mungkin. Nah, menurut Polya, menurut George Polya, sangat-sangat bodoh bagi kita kalau kita menjawab pertanyaan yang kita tidak paham. Foolish itu bukan bodoh sebenarnya. Mana ya? Ya, foolish lah. Konyol, Pak. Ya, konyol ya. Oke. Sangat konyol bagi kita kalau kita menjawab sebuah pertanyaan yang kita tidak pahami. Ya, sehingga kalau kita dapat masalah nih ya, kemudian kita asal mencari solusinya, tapi kita nggak paham dengan masalah itu, ya konyol. Kadang-kadang hasilnya kita tidak sesuai. Nah, menurut Polya ada 3 saran yang perlu kita pertimbangkan ketika kita mendefinisikan sebuah masalah. Yang pertama adalah ketika kita mendapatkan masalah dari orang lain, yang mungkin gaya bahasanya, gaya tulisannya, gaya berbicaranya itu berbeda dengan kita. Misalkan grammar-nya berbeda, bahasanya berbeda, dan lain sebagainya, maka cobalah untuk menyatakan ulang masalah ini dalam bahasa kita sendiri. Contohnya, kalau kita punya kita bekerja dalam satu tim gitu ya, yang membuat aplikasi. Nah, ketika kita bekerja dalam satu tim ini ya, kepala setiap orang itu, cara berpikir setiap orang kan berbeda-beda ya. Sehingga cara membuat codingnya, cara menuliskan kodenya itu juga berbeda-beda. Tapi karena kita dalam satu tim, semuanya harus saling mengerti apa yang kita kerjakan gitu kan ya. Jadi kalau kita dapat kode dari teman kita, dari partner kita, dari kolega kita, terus kita mau perbaiki kode itu, ya berarti kita lihat dulu kodenya, kita coba pahami, kita coba tuliskan kodenya ke dalam cara berpikir kita dulu, baru kita selesaikan, oh kira-kira problemnya di mana. Itu yang pertama. Yang kedua,
cobalah untuk menggambarkan masalah itu menggunakan gambar dan atau diagram. Karena apa? Karena biasanya manusia itu lebih bisa mudah paham dengan representasi visual. Nah, yang ketiga, saran dari Polya adalah akan ada hal-hal yang kita ketahui dan hal-hal yang kita tidak ketahui di awal. Itu pasti. Ada yang kita ketahui, ada yang kita tidak ketahui. Kita harus memastikan, ya, karena ada yang kita tidak ketahui, ada yang kita ketahui, kita harus memastikan bahwa informasi yang kita punya itu cukup untuk mendapatkan solusi. Kita harus pastikan itu. Nah, kalau kita tidak bisa memastikan itu, ya kalau misalkan informasi yang kita punya, yang kita ketahui itu kurang, misalkan kurang cukup untuk mendapatkan sebuah solusi yang baik, maka yang bisa kita lakukan adalah kita mencoba membuat hal-hal yang kita tidak ketahui itu lebih eksplisit. Jadi lebih jelas kebutuhannya apa dan lain sebagainya, kita perjelas dulu. Intinya harus clear semuanya. Gitu ya. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Oke, nah kemudian yang perlu kita perhatikan juga ketika kita mendefinisikan sebuah masalah, ya, apapun masalahnya, yang kita perlu ingat adalah tujuan dari masalah itu, ya, atau hasil yang diinginkan itu mendefinisikan apa yang perlu kita kerjakan, bukan apa yang harus kita kerjakan. Jadi yang perlu dicatat adalah tujuan dari masalah itu, ya. Jadi tujuan akhir dari permasalahan yang kita punya, goal-nya apa, itu mendefinisikan bagaimana kita perlu mendefinisikan apa saja yang perlu kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Bukan apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tersebut. Ya. Jadi perlu saja, bukan harus. Ya. Misalkan kita memikirkan kalau mau bikin aplikasi, ya, kita langsung memikirkan detailnya seperti desainnya apa, algoritmanya seperti apa, gitu ya. Ketika kita mendefinisikan masalah, itu terlalu cepat. Gitu. Yang perlu kita pikirkan adalah, kira-kira tujuan akhir kita akan seperti apa. Maka langkah-langkah umumnya yang kita perlu kerjakan kita tahu. Nanti baru setelah itu kita masuk ke tahap selanjutnya. Ketika tahap kita masih di awal, itu jangan terlalu memikirkan bagaimana mencari solusinya. Itu kalian akan pusing. Untuk masalah yang besar, ya. Mungkin untuk masalah yang kecil yang bisa dikerjakan dengan mudah itu mudah bagi kalian, tapi untuk masalah yang kompleks, kalau kalian di awal langsung pengen merancang, algoritmanya harus seperti ini, desainnya harus seperti ini, itu nanti malah nggak selesai-selesai. Nah, bagaimanapun bentuk dari tujuan akhir yang kalian inginkan, kalian harus pastikan ketika kalian mendefinisikan masalah itu, bahasa yang kalian gunakan itu benar-benar jelas dan spesifik. Ya. Salah satu tujuannya adalah karena kita ingin ini nanti bisa kita translasi ke bahasa yang bisa dikenali oleh komputer, misalkan, ya. Nah, contohnya gini. Contohnya tadi kita ingin mempercepat speed dari komputer kita, misalkan. Tujuan cara kita merancang tujuannya itu jangan yang cuman yang penting ini lebih cepat aja. Nggak seperti itu, ya. Jadi kita perlu memberikan ukuran
kira-kira cepatnya itu seberapa cepat dari sebelumnya. Jangan yang penting lebih cepat. Kalau yang penting lebih cepat, bahayanya adalah, misalkan di kasus laptop tadi ya, bahayanya adalah kadang kita beli sesuatu yang kita tidak butuhkan. Yang misalkan RAM-nya terlalu besar, padahal kebutuhan kita itu nggak sebesar itu. Atau kita beli sesuatu yang underestimated ya, jadi yang di bawah estimasi kita. Gitu. Misalkan kita butuhnya 8, kita belinya cuma 4. Itu bahaya. Jadi kita perlu benar-benar mendefinisikan kira-kira ukuran improvisasinya seperti apa. Itu harus benar-benar clear dan spesifik. Nah, selanjutnya ketika kita mendefinisikan masalah, itu kita perlu menuliskan masalah kita dan tujuannya apa. Itu kita perlu memikirkan cara penulisan kita sedemikian sehingga orang-orang lain ya, misalkan orang-orang itu ingin mengerjakan apa yang kita kerjakan, atau misalkan kita ingin mendelegasikan rancangan kita ke orang lain, misalkan rancangan saya nih, ini rancangan saya seperti ini, seperti A gitu ya. Kemudian saya ingin salah satu dari kalian, misalkan Arya, untuk membuat aplikasinya gitu ya. Kalau misalkan bahasa yang saya gunakan tidak jelas, tidak spesifik, kemudian bahasa yang saya gunakan itu misalkan bahasanya terlalu tinggi gitu ya, belum tentu Arya bisa paham. Atau misalkan bahasa yang saya gunakan terlalu bertele-tele gitu ya, atau justru bahasa yang saya gunakan misalkan terlalu rendah, padahal pemahaman Arya sudah tinggi gitu misalkan. Itu bahaya ya. Jadi ketika kita mendefinisikan masalah, itu kita perlu memikirkan cara penulisannya sedemikian sehingga ya kira-kira kalau orang lain mengambil apa yang kita punya, mereka bisa verifikasi atau bisa mereproduksi apa yang kita kerjakan. Dengan seperti itu kita bisa jadi lebih objektif gitu ya, tidak subjektif lagi. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, selanjutnya adalah bagaimana kita bisa merancang atau mengusulkan sebuah solusi. Di sini kita akan fokus ke hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita mengusulkan sebuah solusi. Yang pertama adalah kualitas. Mengapa kita perlu memperhatikan kualitas ketika kita mengusulkan sebuah solusi? Kalian tahu? Coba Ari. Supaya masalahnya cepat selesai, enggak, Pak? Dengan Supaya ringkas masalahnya dan cepat padat. selesai dan Dengan ringkas, Pak. Cepat. dengan ringkas. Oke, berarti supaya masalahnya cepat selesai dan efisien gitu ya. Oke. Iya, Pak. Ada lagi? Supaya solusinya bisa bikin solusi yang terbaik seefisien mungkin, Pak. Oke, ya kurang lebih sama ya. Oke, ada lagi? Ya, kurang lebih jawabannya itu ya dari teman-teman kalian nih. Jadi yang pertama kita perlu perhatikan adalah kualitas dari solusi kita. Coba perhatikan di sini ya, judulnya adalah devising a solution. Jadi mengusulkan sebuah solusi, bukan mengusulkan solusinya. Mengapa? Karena kadang-kadang untuk sebuah masalah, bukan kadang-kadang ya, keseringan untuk sebuah masalah, itu solusinya itu tidak cuma satu. Jadi banyak jalan menuju Roma. Atau misalkan nanti kalian sudah kuliah offline gitu ya, kuliah offline di Simpruk di kampus Universitas Pertamina. Kemudian di sini ada yang rumahnya di dekat kampus, di sekitar Simpruk, di sekitar atau Kebayoran Lama gitu, ada nggak? Pak.
Ada David. David di mana rumahnya? Cipulir. Cipulir. Oke. Sekarang bayangkan ya, misalkan David mau dari rumah ke kampus. Kira-kira ada berapa jalan yang bisa ditempuh? Ada berapa banyak cara kita bisa dari Cipulir rumahnya David ke kampus Universitas Pertamina di Simpruk? Tahu kan kampusnya di mana, David? Tahu, Pak. Tahu. Nah, kira-kira dari rumahnya ke Universitas Pertamina ya, sampai ke gedung misalkan ada berapa jalan yang bisa kita tempuh sampai ke situ? Lebih dari satu kan ya? Iya. Tapi apakah setiap solusi itu adalah solusi yang tepat? Enggak semua. Nggak semua ya. Ada solusi misalkan jalan ini lebih cepat tapi lebih macet, atau jalan ini lebih pendek tapi lebih macet. Jalan satunya lebih panjang tapi longgar, atau jalan lain lewat tol lebih panjang dan jauh lebih cepat tapi misalkan bayarnya mahal gitu. Jadi kadang-kadang untuk mencapai sebuah solusi, mencapai sebuah tujuan itu ada banyak solusinya, bukan terkadang ya, keseringan. Kadang-kadang kita menemukan solusi yang bagus. Kadang-kadang kita menemukan solusi yang kurang bagus. Kadang-kadang kita menemukan solusi yang ya gitu-gitu aja gitu ya, somewhere in between gitu ya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah kita perlu mencari solusi terbaik menurut versi kita. Kita tidak usah peduli dulu solusi terbaik menurut orang lain, tapi kita perlu memikirkan solusi terbaik menurut kita selama goal-nya tercapai. Ya kalau goal-nya salah, kalau goal-nya tidak tercapai berarti solusinya salah gitu kan ya. Jadi yang perlu kita fokuskan pertama adalah kita perlu memperhatikan kualitas dengan cara apa? Dari sekian banyak opsi solusi, kita perlu fokus untuk mencari solusi yang terbaik menurut kita. Menurut kemampuan kita. Karena apa? Karena pada dasarnya untuk permasalahan-permasalahan secara umum, pada dasarnya akan hampir mustahil ya, hampir mustahil kita menemukan solusi yang perfect, yang benar-benar sempurna, itu hampir mustahil. Karena kadang-kadang solusi itu bagus buat kita tapi tidak bagus buat orang lain. Nah, jangankan itu ya, di antara solusi-solusi yang baik pun kadang-kadang itu ada trade off, ada apa namanya? Kalau kita mengambil solusi A, ya misalkan tadi dari rumahnya David Cipulir ke Simpruk kampus UP. Kita ambil jalan yang pendek, tapi dia macet. Nah, ini kan berarti ada trade off ya. Ada kalau pendek, ya masalahnya adalah macet. Kemudian kita ambil yang panjang, masalahnya adalah konsumsi bensinnya nanti lebih banyak gitu dan lain sebagainya. Jadi akan selalu ada trade off. Jadi trade off antar komponen dari solusi-solusi kita itu hal yang tidak bisa kita hindari ya. Tapi setiap komponen, setiap part-part yang kecil-kecil itu mungkin kita bisa sempurnakan. Setelah ini nanti ada contohnya. Ya, atau mungkin sekarang contoh kasarnya dulu ya. Misalkan kalian diminta untuk menulis TA gitu ya. Kalian sudah di tahun terakhir kuliah, kalian akan menulis TA. Di TA itu kalau standarnya di Indonesia itu ada 5 bab ya. Bab pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, kemudian kelima adalah simpulan dan saran. Misalkan ini adalah problem kita, menulis TA. Gitu. Tapi kan problem kita ini bisa dibagi menjadi 5 part-part yang individual ya. Jadi pendahuluan sendiri, tinjauan pustaka sendiri, dan seterusnya. Tapi mereka saling berhubungan. Nah,
Misalkan kita fokus memperbaiki hasil dan pembahasan. Kita fokus hanya hasil dan pembahasan saja. Akhirnya yang lain terbengkalai, misalkan pendahuluannya terbengkalai, pustakanya terbengkalai, metodologinya terbengkalai, sehingga orang lain sulit untuk membaca atau menelaah TA kita. Nah, ini adalah suatu hal yang akan sering kita temui dalam menyelesaikan sebuah masalah. Tapi kalau kita lihat di kasus ini, kasus penulisan TA ini ya, kita punya part-part individual, misalkan, nah masing-masing part ini kita bisa dalam tanda kutip sempurnakan, ya, misalkan kita perbaiki pendahuluannya sesempurna mungkin, kemudian kita perbaiki tinjauan pustakanya sesempurna mungkin dan seterusnya. Nah, ketika kita berusaha menyempurnakan komponen-komponen yang individual tadi, ini mungkin kita akan bisa mendapatkan hasil yang lebih baik secara keseluruhan. Jadi pertama kita cari kira-kira solusi terbaik menurut kita apa, kemudian kita deteksi nih komponen-komponen dari solusi itu ya. Nah, dari komponen-komponen itu baru kita bisa lihat, oh kira-kira yang mana yang kita bisa perbaiki supaya secara umum solusinya jadi lebih efektif misalkan atau lebih efisien. Hal kedua yang perlu kita perhatikan ketika kita mengusulkan sebuah solusi adalah kolaborasi. Terkadang ketika kita membuat proses penyelesaian masalah kita itu kolaboratif effort ya. Jadi hasil kerjasama dengan teman-teman kita, misalkan ya dengan kolega-kolega kita, kadang ini adalah suatu hal yang cukup membantu. Karena apa? Karena dengan berkolaborasi itu terkadang kita bisa menemukan kesalahan-kesalahan yang mungkin kita tidak bisa lihat sebelumnya, atau kemungkinan perbaikan yang mungkin kita tidak yang mungkin sebelumnya kita kelewatan. Contohnya balik ke penulisan TA tadi. Di penulisan TA ya, minimal kan ada kalian sebagai mahasiswa dan ada satu dosen. Nah, ini berarti ada kolaborasi antara kalian sebagai mahasiswa yang menulis TA-nya, ada dosen kolaborator kalian. Nah, di sini kadang-kadang ya, ketika kalian menulis, kalian tidak sadar nih, oh ada kesalahan, misalkan tanda petik komanya salah, atau penggunaan notasinya salah, atau definisi yang kalian gunakan salah, dan lain sebagainya gitu, tapi kalian tidak sadar kalau itu salah. Ketika diserahkan ke dosen, dosen bisa mendeteksi, oh ini sebenarnya ini belum tepat, ini perlu diperbaiki, atau ada bagian yang, oh ini kayaknya kalau ditambahin sesuatu jadi lebih bagus deh, gitu misalkan. Ini ada proses kolaborasi di sini. Jadi yang perlu kita ingat adalah perspektif yang baru dari orang lain ya. Kadang-kadang bukan kadang-kadang ya, keseringan bisa membantu kita untuk mendeteksi di mana kita melakukan kesalahan dan bagaimana kita bisa memperbaikinya. Gitu. Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah iterasi atau pengulangan. Iterasi atau pengulangan. Yang perlu kita ingat adalah ya, di awal ketika kita mencoba mengusulkan sebuah solusi, keseringan itu bukan solusi terbaik. Jarang sekali kita langsung mengusulkan solusi dan ternyata solusi itu sudah solusi terbaik, itu cukup jarang. Jadi terkadang solusi kita yang paling awal itu biasanya ya solusi yang masih sangat kasar, bukan solusi terbaik. Nah, yang perlu kita lakukan adalah ketika kita mencoba mengusulkan sebuah solusi, kita ulang-ulang lagi ya, coba kita simulasikan nih kalau kita punya solusi A, kira-kira solusi ini sudah terbaik atau belum ya? Gitu. Kita pikirkan, kita simulasikan. Kemudian kita balik dari awal lagi.
Kita temukan, oh kesalahannya di mana, yang bisa diimprove di mana, kita balik ke awal lagi, kita perbaiki lagi, dan seterusnya. Nah, berapa kali kita mengulangi proses ini, ya, proses kita coba, kita balik lagi, kita coba, kita balik lagi, dan seterusnya, itu tergantung dari solusi kalian saat ini, kira-kira kurangnya di mana. Kalau misalkan banyak kesalahan, ya berarti mungkin mengulanginya akan banyak kali. Tapi kalau di awal itu sudah cukup baik, ya mungkin kalian cukup mengulangi beberapa kali sampai kalian yakin itu solusi yang terbaik. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke, ini saya mau analogikan iterasi ini dengan pemrograman ya. Ketika kalian membuat, ketika kalian download aplikasi apapun itu, coba perhatikan, setiap beberapa periode sekali, entah itu seminggu sekali, sebulan sekali, atau setahun sekali gitu ya, hampir bisa dipastikan kalau aplikasi itu terus terus berkembang ya. Kalau aplikasi itu terus berjalan, terus dipakai, hampir bisa dipastikan dia akan selalu ada update terus ya. Benar nggak? Iya Pak, benar Pak. Dan setiap update itu biasanya itu semakin fiturnya menjadi semakin baik biasanya. Ya. Jadi ini adalah salah satu proses yang kita bisa kenal, dan iterasi ini adalah proses yang akan sangat-sangat sering kita temui di ilmu komputer. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke strategi-strategi menyelesaikan sebuah masalah. Kita fokus yang pertama adalah dekomposisi. Dekomposisi itu pada dasarnya adalah sebuah metode heuristik. Apa itu metode heuristik? Metode heuristik adalah strategi spesifik dalam sebuah penyelesaian masalah yang kadang-kadang menghasilkan jawaban yang cukup baik, ya, tapi dia belum tentu optimal. Metode heuristik itu contohnya gini, kalau misalkan kita punya puzzle, ya. Kemudian ide kita adalah kita mulai dari ujung kiri atas misalkan. Nah, itu adalah ide kita yang yang secara kasar kita munculkan ya. Tapi tidak sistematis kadang-kadang kita penerapannya. Dari kiri atas ya udah kita kemudian cari-carinya bukan dengan cara mengurutkan dulu, tapi kita cari pasang dan seterusnya. Ini adalah ilustrasi dari metode heuristik. Nah, dekomposisi sendiri adalah metode heuristik ya. Dekomposisi itu apa? Dekomposisi itu adalah pendekatan untuk bagaimana cara kita memecah sebuah problem atau masalah yang sangat kompleks atau yang cukup kompleks atau yang cukup besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil, yang lebih mudah untuk diselesaikan. Itu adalah dekomposisi. Nah, kalian sendiri sebagai ilmu komputer ya, calon lulusan ilmu komputer, nanti kalian biasanya akan menghadapi hal-hal seperti ini. Menghadapi hal-hal yang cukup kompleks dan kadang-kadang mencakup banyak komponen yang saling berkaitan. Nah, di dalam kita sebagai calon lulusan ilmu komputer gitu ya, kita mengenal dekomposisi sebagai strategi divide and conquer. Kita bagi-bagi masalahnya, kemudian kita kuasai satu-satu. Nah, strategi divide and conquer ini kita sering lihat di beberapa hal selain computing ya, misalkan di peperangan gitu ya. Di peperangan misalkan kelompok A berperang dengan kelompok B. Itu biasanya jenderalnya itu ya, biasanya hanya menyerang satu persatu dari kelompok A. Dari B, misalkan jenderalnya B menyerang A, tapi diserang satu persatu. Dibagi
mencoba membagi kelompok A itu menjadi banyak bagian supaya kecil-kecil, kemudian kita serang satu-satu supaya kerugian di kita minimal. Kemudian di dalam politik, misalkan di politik itu juga dipakai oleh partai politik, misalkan untuk melemahkan opini dari oposisi, misalkan. Yang mana kalau misalkan kita tidak lemahkan itu, bisa jadi oposisi kita itu malah jadi jauh lebih kuat daripada kita, sehingga kita menjadi rugi. Atau misalkan kita menjadi sales gitu ya. Kita punya customer yang macam-macam. Yang customer ini karakteristiknya beda-beda. Gitu. Atau misalkan kita buat aplikasi marketplace. Misalkan kita pemilik Tokopedia atau pemilik Shopee. Gitu. Kita menghadapi customer yang beda-beda nih karakternya. Maka kita bisa bagi kelompok karakternya seperti apa, kemudian kita bisa membuat algoritma sedemikian sehingga mereka ini mendapat penawaran yang hanya sesuai yang mereka inginkan dan seterusnya. Nah, dengan kita menerapkan dekomposisi ya. Jadi tujuan menerapkan dekomposisi itu kita adalah untuk mendapatkan beberapa permasalahan yang lebih kecil yang mudah untuk kita pahami dan mudah untuk kita selesaikan. Nah, kadang-kadang prosesnya itu kita perlu lakukan secara berulang ya, rekursif. Secara berulang-ulang. Secara visual, mungkin kita akan lihat contoh-contoh ini, contoh dekomposisi ini mungkin seperti struktur pohon gitu ya, yang bercabang-cabang. Contohnya adalah ini, misalkan ini adalah apa sih? Struktur dari silsilah keluarga dari kerajaan. Dari mulai Ratu Elizabeth II ke bawah. Kita punya silsilah. Pak, interupsi, Pak. Ya, silakan. Bagaimana jika pendekatan masalah kita tuh dilakukan dengan cara berbeda? Apakah dekomposisinya nanti hasilnya akan berbeda juga, atau metode dekomposisi kita kemungkinan akan sama, Pak? Oke, ya. Cara kita dekomposisi itu, cara kita berpikir, cara setiap orang berpikir itu berbeda. Jadi akan sangat mungkin terjadi ya. Cara dekomposisi saya dengan cara dekomposisi kalian itu berbeda. Seperti itu jawaban saya. Bisa dipahami? Pak, terima kasih, Pak. Oke, apakah itu menjawab? Kalau nggak menjawab, tolong kasih tahu saya. Sudah menjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Jadi cara dekomposisi itu berbeda ya. Contohnya kalau ini silsilah keluarga gitu ya. Kalau silsilah keluarga ya kadang-kadang misalkan ada yang rada resek gitu ya, yang bikin ini misalkan si Francis Dora Smith ini nggak disukai oleh Claude Boislien, kemudian dia dipotong dari silsilah keluarga dan seterusnya. Nah itu nanti hasil dekomposisinya bisa berbeda. Contoh lagi misalkan Shakespeare. Shakespeare memainkan beberapa ini ya, apa namanya, beberapa hal gitu ya. Atau contoh yang lebih spesifik ya, yang lebih mudah mungkin dipahami karena tadi saya sudah sampaikan, yaitu misalkan kita punya science project. Misalkan kita mau menulis TA gitu ya. Maka yang perlu kita lakukan adalah yang pertama kita dekomposisi menjadi background research, kemudian eksperimentasi, kemudian menulis TA-nya, kemudian di akhir kita submit TA-nya. Tapi setelah dekomposisi ini apakah kita sudah cukup berhenti di sini? Ternyata kita masih bisa setelah kita dekomposisi, hal yang lebih kecil tadi, sub problem itu bisa kita dekomposisi menjadi lebih dalam lagi. Misalkan proses penulisan TA-nya kita bagi menjadi penulisan halaman depan, kemudian penulisan pendahuluan, kemudian penulisan tinjauan pustaka, kemudian penulisan metodologinya, kemudian penulisan hasilnya, penulisan kesimpulannya, penulisan referensinya apa saja, dan penulisan appendix-nya.
Ini adalah contoh dari dekomposisi. Ya. Nah, ketika kita melakukan dekomposisi, yang perlu kita perhatikan adalah kita jangan terlalu fokus untuk berpikir bagaimana cara menyelesaikan sub problem dulu. Karena di tahap ini kita baru ingin mendekomposisinya dulu ya. Jangan dipikirkan solusinya seperti apa. Yang penting kita pecah dulu, nanti cara ngerjakannya apa setelah itu. Pada tahap ini kita masih fokus kepada apa yang perlu dikerjakan, bukan bagaimana cara mengerjakannya. Jadi, seperti ini kan kita tahu yang perlu dikerjakan adalah background research, eksperimentasi, kemudian menulis TA, dan submit TA. Itu adalah langkah-langkah yang perlu kita kerjakan, misalkan. Tapi cara mengerjakannya bagaimana, itu nanti urusan nanti. Nah, pada dasarnya dekomposisi sendiri itu tidak menghasilkan rencana yang komplit. Tapi dengan dekomposisi, ya, keseringan kita bisa mendapatkan starting point yang lebih spesifik sehingga kita bisa merencanakan langkah selanjutnya dengan lebih baik. Gitu. Ada lagi keuntungan mengapa dekomposisi, ya. Dengan dekomposisi itu kita memungkinkan untuk berkolaborasi dengan orang lain. Ya, misalkan kita mau membuat aplikasi games untuk belajar bahasa pemrograman C++. Nah, berarti kita dekomposisi nih. Gamenya berarti kita perlu market research. Kemudian yang perlu dikerjakan lagi adalah proses setelah market research itu adalah misalkan desain aplikasinya, kemudian desain strateginya di dalamnya, desain gamenya, kemudian analisis UI UX ya, kemudian baru kita deploy di akhir aplikasinya. Nah, ini 5 hal ini karena kita sudah dekomposisi, kita punya 5 hal ini memungkinkan ya 5 hal ini dikerjakan oleh 5 orang yang berbeda. Jadi keuntungan ketika kita bisa mendekomposisi masalah kita dengan baik, maka sub-sub problem itu bisa dikerjakan secara independen oleh orang-orang yang berbeda. Sehingga kerjanya bisa paralel, selesainya bisa lebih cepat, misalkan. Seperti itu. Itu dekomposisi. Ya. Sebelum saya lanjut, apakah ada pertanyaan? Oke. Nah, setelah ini kita membahas beberapa strategi efektif lainnya yang bisa kita pertimbangkan. Yang pertama adalah kita berpikir kritis. Itu adalah salah satu strategi yang cukup efektif dalam menyelesaikan sebuah masalah secara efisien. Karena apa? Karena tujuan dari berpikir kritis itu pada dasarnya kita menanyakan, ya, kita terus bertanya terhadap ide-ide yang ada, sehingga kita bisa tahu apakah kita bisa benar-benar yakin apakah ide-ide itu, ya, solusi-solusi itu atau problem definisinya itu benar-benar sesuai. Jadi kita harus benar-benar kritis terhadap apa yang akan kita selesaikan. Apakah misalkan kita membuat A, apakah hasil yang kita kerjakan itu cukup? Kalau tidak, berarti kita harus ngapain? Dan seterusnya. Itu berarti kita mulai berpikir lebih kritis. Nah, kemudian kita perlu, dalam proses berpikir kritis itu, kita perlu menginspeksi informasi-informasi yang ada, dan keputusan-keputusan yang kita ambil ya, secara skeptis. Ya. Jadi, seperti walaupun itu adalah solusi yang kita punya, solusi ide dari kita perlu tanyakan dulu nih, solusi dari kita ini valid nggak ya kira-kira? Gitu. Kalau nggak valid,
berarti perlu diperbaiki seperti apa dan seterusnya. Sehingga di situ kita bisa mendapatkan apapun yang kita ajukan, yang kita usulkan itu semuanya punya alasan yang cukup baik, cukup valid. Seperti itu. Yang pertama adalah berpikir kritis. Nah, yang perlu kita perhatikan dalam proses berpikir kritis adalah kita akan proses berpikir kritis itu adalah proses pada dasarnya validasi dari ide-ide yang kita punya atau ide-ide yang orang lain punya. Sehingga kita akan terekspos terhadap asumsi-asumsi yang ada terhadap ide itu di dalam prosesnya, di dalam proses berpikir kritis gitu. Jadi kita lihat, oh asumsinya begini, begitu, begitu dan seterusnya. Nah, yang perlu kita perhatikan dalam proses berpikir kritis adalah kadang-kadang kita mengasumsikan bahwa solusi yang kita punya itu sudah solusi terbaik. Nah, itu yang perlu kita hindari ya. Kita harus hati-hati. Karena apa? Kalau kita sudah seperti itu, maka kita tidak akan menjadi orang yang kritis lagi. Tidak ada improvement di situ. Itu strategi efektif yang pertama, selain dekomposisi ya. Kemudian strategi selanjutnya adalah kita menyelesaikan problem yang kita sudah tahu solusinya secara pasti. Jadi kadang-kadang kalau kita dapat problem itu kan apa ya? Kira-kira problemnya ini masih sangat abstrak gitu ya. Kurang detail. Atau ketika kita mendefinisikan problemnya, biasanya kan kita mendefinisikannya adalah dengan cara abstraksi ya, yang cukup abstrak dulu, kemudian kita menghindari detailnya dulu. Tapi ini menjadi suatu hal yang benar-benar berbahaya ya. Jadi walaupun kita melakukan abstraksi, kita perlu mendetailkan masalahnya, ya, mendetailkan solusinya. Nah, setelah itu kita bisa kerjakan dari hal-hal yang kita jelas bisa lakukan dulu. Jadi kita kerjakan dari yang mudah dulu. Misalkan contohnya ketika kita ingin menggambarkan smiley face ya, secara otomatis dengan komputer. Hasil akhirnya adalah yang sebelah kanan misalkan. Smiley yang paling kanan. Kalau kita bayangkan, waduh, ini gimana ya cara gambarnya pakai komputer gitu ya, yang paling kanan. Tapi secara konkret ya kita bisa mulai dari gambar yang paling besar dulu nih, gambar lingkaran dulu paling besar. Kemudian gambar lingkaran kecil dulu sebagai mata. Di dalam itu kita tambahin pupilnya, baru mulutnya dan lain sebagainya. Itu strategi efektif selanjutnya. Nah, kemudian strategi efektif selanjutnya adalah kita bisa mencari problem atau masalah yang berkaitan dengan masalah kita. Karena apa? Karena kadang-kadang solusi dari masalah yang kita temui sekarang itu bisa jadi sebenarnya kita sudah punya solusinya di data kita gitu, di dalam memori kita. Misalkan ternyata problem A dan problem B itu cukup berkaitan, atau misalkan gini. Misalkan tadi penulisan TA ya. Itu cara penulisan TA kita dekomposisi sebagai misalkan menjadi 4 bagian dan seterusnya. Kemudian sekarang kalian misalkan di mata kuliah berpikir komputasi saya minta untuk membuat makalah misalkan. Makalah ini kan sebenarnya strukturnya kurang lebih mirip dengan TA ya. Problemnya mirip. Sehingga dengan seperti ini kita bisa menganalogikan proses kita menulis makalah untuk tugas berpikir komputasi sebagaimana kita menulis TA misalkan dan seterusnya. Nah, tapi kita harus hati-hati ya untuk mencari masalah yang berkaitan dengan problem kita itu. Karena apa? Karena sebenarnya proses mencari masalah yang berkaitan itu kita perlu yang perlu kita ingat adalah itu hanya untuk memberikan kita pandangan atau bayangan kira-kira cara menyelesaikan problem kita sekarang itu seperti apa, bukan
kita langsung terapkan metode yang kita pakai di A untuk B, enggak seperti itu. Kita lihat metodenya, kemudian kita cocokkan, kita perbaiki, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Sehingga dengan cara ini kita tidak perlu merancang solusi itu dari nol. Nah, strategi lainnya adalah kita bisa bekerja dari belakang ke depan. Mungkin kalian pernah mengenal term reverse engineering ya. Jadi misalkan kita mau belajar bagaimana menyusun motherboard dari sebuah komputer atau dari sebuah laptop. Atau kita mau membuat CPU kita sendiri custom gitu ya. Tapi kita nggak tahu caranya gitu. Kita bisa belajar dengan cara misalkan kita cari CPU tua yang sudah tidak dipakai, kita bongkar, kita lihat oh komponennya cara ini masangnya kemana, ini masangnya kemana. Nah ini adalah proses reverse engineering ya. Kita bergerak balik, kita tahu tujuannya dulu, kita membentuk CPU, kemudian kita pecah dulu, kita lihat urutannya oh cara masangnya dari mana dulu nih. Sampai akhirnya kita ke titik asal, baru kita terapkan ke problem kita. Biasanya strategi ini cocok untuk mendefinisikan cocok untuk problem-problem yang tujuan akhirnya itu jelas. Kalau tujuan akhirnya nggak jelas, kita kerja dari belakang ke depan itu akan menjadi sangat-sangat tidak cocok. Oke, sebelum saya ke bagian terakhir dari materi hari ini, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, terakhir adalah tentang pengenalan pola dan perumuman. Mengapa kita perlu mencari pola dari problem kita? Karena ketika kita menganalisis masalah kita dan kemudian kita mencoba untuk mencari solusinya, kadang kita akan menemukan proses yang diulang-ulang atau elemen yang diulang-ulang, atau setidaknya dia mirip dengan yang lain. Contohnya yang di minggu lalu itu misalkan lagu Anak Ayam ya, tekotek gitu ya. Lagu Anak Ayam itu kan liriknya diulang-ulang. Ini kita bisa melihat polanya. Nah, pesannya adalah kalau kita misalkan tidak bisa langsung melihat pola dari solusi kita atau pola dari masalah kita, kalau bisa di awal kita perlu coba cari dulu, kita usaha dulu cari kira-kira ada polanya atau tidak. Karena apa? Karena kalau kita sudah tahu polanya, menyelesaikan suatu masalah itu akan menjadi lebih mudah. Misalkan di kalkulus ya kalian menghitung limit gitu ya. Menghitung limit seperti yang saya sampaikan kemarin ya, kalau kalian punya limit pembagian kan tidak boleh dibagi 0. Tapi untuk tipe-tipe yang misalkan ada akarnya, entah itu di penyebut atau di pembilang, kalau ada akarnya biasanya dikalikan dengan pelengkapnya, misalkan A kurang akar, misalkan kita punya A min B, ya berarti kita kalikan dengan A plus B. Ini kan ada pola yang kita kenali. Nah, kadang-kadang kita perlu mencari pola-pola yang paling sederhana dulu ya. Cara-caranya yang bisa dilakukan, misalkan kita mencari kata benda yang muncul berulang kali. Kenapa? Karena biasanya kata benda yang muncul berulang kali itu adalah objek yang kita perlu kerjakan atau kita perlu kita perlu otak-atik ketika kita menyelesaikan sebuah masalah. Setelah itu kita coba cari kata kerja yang muncul berulang kali. Karena apa? Kata kerja itu merepresentasikan operasi ya, kita melakukan apa. Jadi kalau kata kerja itu muncul berulang kali, mungkin kata kerja itu adalah kata kunci dari cara kita seharusnya menyelesaikan masalah kita.
Kemudian kita bisa mencari deskripsi yang lebih konkret. Ya, misalkan dengan adjektif ya, dengan kata sifat misalkan warna, panjang, kemulusan dan lain sebagainya. Misalkan kita punya, oh ada di dalam sebuah problem ini kita menemukan ada warna merah, hijau, biru, ungu, dan putih misalkan. Nah ini bisa kita kelompokkan menjadi satu kelompok yaitu warna. Atau kita menemukan misalkan panjang, pendek, tinggi, rendah, dan lain sebagainya. Ini bisa kita kelompokkan menjadi satu kelompok yaitu ukuran dan lain sebagainya. Nah, jadi pada dasarnya kita coba mencari solusi yang konkret. Kemudian kita lihat, kita coba cari apakah ada pola di situ. Setelah itu kita simplify, ya, kita permudah, bukan permudah ya. Simplify itu di sini kita simpelkan lah. Apa ya? Ya simplify lah ya. Kemudian kalau dengan kita mensimplifikasi tadi pattern-nya, kadang-kadang kita bisa melihat, oh apakah solusinya sudah perfect atau belum. Kalau solusinya ternyata belum bagus, ya kita bisa perbaiki. Itu pentingnya kita mengenal pola. Nah, untuk bagaimana dengan pola-pola yang lebih kompleks? Nah, kalau kita menemukan pola-pola yang lebih kompleks, di antaranya yang bisa kita lakukan adalah seperti ini. Jadi, kalau kita punya beberapa urutan perintah yang berulang-ulang, itu bisa kita generalisasi, kita umumkan menjadi bentuk looping, bentuk pengulangan. Karena dia hal yang sama, instruksi yang sama, kita ulang-ulang terus. Nah, kemudian kalau kita punya instruksi yang ternyata bisa kita kelompokkan. Oh, ini instruksi untuk pendahuluan, ini instruksi untuk tinjauan pustaka, ini instruksi untuk metodologi dan lain sebagainya. Ini bisa kita kelompokkan juga. Kalau seperti ini pengelompokannya biasanya kita kelompokkan menjadi subroutine. Subroutine itu artinya hal-hal kecil-kecil yang mungkin bisa dikerjakan secara terpisah, walaupun mereka saling berhubungan. Jadi misalkan kita membuat aplikasi gitu ya, ada yang mengerjakan bagian instalasi chatbot, ada yang mengerjakan bagian tampilan, ada yang mengerjakan bagian codingnya. Ini adalah subroutine. Kemudian kalau kita punya kondisional atau persamaan gitu ya, itu kita bisa kelompokkan menjadi rule atau aturan-aturan. Itu adalah cara-cara kita untuk mengenali pola. Nah, itu tadi materi terakhir dari hari ini. Sebelum saya akhiri ya, lagi-lagi ada PR yang harus kalian kerjakan, dikumpulkan sebelum pertemuan Selasa depan. Apakah ada pertanyaan sebelum saya tutup? Oke, sudah mulai bosan? Enggak, Pak. Jadi jangan khawatir ya. Nanti setelah UTS kalian akan menemukan hal yang lebih menantang dari yang sekarang. Oke, Naufal silakan. Saya ingin bertanya soal tugas, Pak, yang Ya. di nomor akhirin itu. Jadi tuh kita kan mengelompokkan sebuah hewan ya. Hewannya Iya. tuh sesuai dengan soal atau gimana, Sesuai Pak? dengan soal. Jadi kalian punya kelelawar, buaya, serigala, manusia, topus, gurita, kemudian ostrich ini burung ostrich ya. Kemudian penguin, ikan hiu,
ular, dan seterusnya. Kemudian kalian kelompokkan berdasarkan ini. Ini hanya kalian belajar bagaimana mengelompokkan sesuatu, mengenali pola. Ya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, pertemuan hari ini saya akhiri sampai di sini ya. Sampai bertemu hari Selasa depan untuk yang hanya mengikuti berpikir komputasi. Untuk yang mengikuti kalkulus kelas CS, sampai bertemu hari Kamis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Waalaikumsalam Selamat pagi, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Pagi, Pak.